Aku ada yang aku ada. Ya Bapa kami yang ada di surga. Ada kan? Tapi orang berada. Orang berada artinya apa? Orang kaya, properti, ini kata ada menunjuknya. Maka kata ada dipahami secara rohani. Ya, artinya hakikat. Itu dirumuskan. Hakikat. Oh, kalau gitu mia ausia. Lalu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu disebut apa? Kalau dalam satu kesatuan hakikat ilahi ini, dia membaca misalnya kata yang diterjemahkan bagi Tuhan Ibrani pasal 1 ayat 3 itu ada dalam Alkitab. Jangan terburu-buru ngomong itu tidak ada di Alkitab. Itu lancang sekali kalau begitu, ada di Alkitab. Yesus itu adalah karakter dari hipostasisnya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan gambar dari wujud Allah. Itu bahasa aslinya karakter tes hipostasios auto. Jadi kata hipostasis sudah ada di Perjanjian Baru. Ibrani pasal 1 ayat 3. Lalu hipostasis ini dalam King James Version diterjemahkan persona. Maka karakter his personality, dari personanya. Makanya satunya tadi apa? Yang menyatukan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ousia. Maka mia ousia tres hipostasis. Nah, kata ini harus saya sampaikan. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Hipostasis itu kan hipo dan stasi, berdiri di bawah. Jadi bagian dari gitu loh kira-kira. Dari apa? Dari ousia tadi. Memang ini bahasa teologis ya agak sulit-sulit dikit lah, tapi didengarkan saja sudah ada pahalanya ini. Jangan merasa sulit dulu ya. Ini harus saya ungkap, karena tidak saya ungkap nanti kalau bahasanya ditangkap salah di luar, dipikir nanti nggak ada di Alkitab. Ya kan? Terus diterjemahkan dalam bahasa Latin apa? Terjemahkan dalam bahasa Latin una substantia tres personae. Una, satu substansi dalam 3 persona. Persona ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris personality, person, ya kan? Tapi ini belum berhenti, masih koma. Persona ini apa ya, sama dengan persona Bambang, persona Jokowi, persona Ahok enggak sama. Karena kalau personanya Jokowi, personanya Ahok itu psychological personality, satu sama lain terpisah. Tapi kalau personanya Allah diterangkan oleh Tertullianus, una substantia tres persona diskresi non separati, bisa dibedakan. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berbeda. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Enggak usah terlalu dianggap sulit. Ya memang pikiran saya bukanlah saya, tapi bagian dari saya. Pikiran saya berbeda dengan roh saya, tapi bagian dari saya, gitu loh. Nah, kemudian Bapa, Putra dan Roh Kudus itu disebut diskresi, bisa dibedakan, non separati, tidak bisa dipisahkan. Distingsi, masing-masing punya kekhasan, non divisi, secara tak terbagi. Jadi tidak sama dengan pribadinya manusia. Kalau pribadinya manusia, Yohanes bersama dengan Matius. Apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah, saksi Yehova datang ke rumah-rumah Kristen dengan gayanya yang sok tahu. Coba baca di mana ayatnya, Pak? Ada Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah. Stop dulu, Pak. Kenapa stop? Coba bandingkan. Yohanes bersama-sama dengan Markus. Apakah Markus adalah Yohanes? Bukan. Kalau gitu firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman kalau gitu Allah apa bukan? Mestinya ya bukan ya. Nah, mulai gitu. Rontok satu, mulai wah saksi Yehova benar juga ya. Bukan benar, karena pikiranmu yang tidak terbiasa dengan metafisika. Karena keberadaan dianggap berada tadi. Hanya berada, orang berada, itu orang kaya. Padahal ada bukan sekedar berada. Aku ada yang aku ada, mana adanya Tuhan? Tapi jadi potret. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, kan gitu kan? Kalau Matius bersama Markus, tentu Matius bukan Markus. Tapi kalau pikiran Matius
roh Matius bersama Matius, apakah roh Matius dan pikiran Matius lain daripada Matius? Ya lain secara makna, tapi eksistensinya, ausianya, hakikatnya sama. Kan begitu kan? Nah, maka Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Berarti bukan terpisah. Loh, contohnya, kalau gitu Pak, berarti ketika Yesus turun ke dunia, surga jadi kosong. Memang surga itu di sana. Memang surga kamu batasi dengan ruang dan waktu. Loh, waktu Yesus jadi manusia berarti surga jadi kosong. Karena kamu sudah memikir tiganya dulu. Turun ke dunia berarti surga jadi kosong. Sekarang saya mau tanya, pikiran saya tulis jadi buku. Pikiran saya itu saya apa bukan? Saya Pak. Pikiran saya tertulis jadi buku. Bukunya terbakar apa pikiran saya terbakar? Enggak, yang terbakar kan kertasnya. Pikiran saya enggak terbakar, pikiran saya tetap dalam diri saya. Pikiran saya ini jadi buku atau jadi video atau jadi YouTube, disebarkan kepada 1000 orang di 1000 tempat yang berbeda. Sementara sekarang saya ada di Makassar. Orang bisa nonton ini misalnya via streaming atau YouTube. Ini Pak Bambang yang ditunjuk layar televisi. Ya salah ya benar. Secara kehadiran saya bisa hadir di mana-mana lewat teknologi. Tapi secara eksistensial saya di sini, bukan di sana. Itu manusia, apalagi Allah. Gitu loh. Contohnya sekarang, Tuhan beserta dengan orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman di Makassar? Katakanlah ada 500.000 orang beriman. Berarti di 500.000 tempat yang berbeda-beda, Tuhan jumlahnya berapa? 1. Berarti 1 Tuhan di 500.000 tempat yang berbeda-beda. Pada saat yang sama Tuhan menyertai mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan jadi 500.000? Oh tidak Pak, Tuhan tetap 1. Iya toh?